أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Sahabat yang mulia, Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari wal Imamu Muslim, beliau pernah berkata, "Uhaddithukum haditsan la yuhaddithukum ba'di." Aku sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang tidak akan ada lagi dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang akan menyampaikan hadis tersebut selainku. Kata Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Inna min asyratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, di antara tanda-tanda bukti bahwasanya kiamat itu ada dan semakin dekat masanya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyurfa'al ilmu, ketika ilmu diangkat, wa yazbutal jahlu, kemudian kejahilan merajalela, kejahilan yang mendominasi, kejahilan yang tetap ada di muka bumi, wa yushrabal khamru, kemudian ketika khamr kembali diminum, kembali dinikmati, wa yadhharaz zina, dan saat zina mulai nampak dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis tersebut yang disampaikan oleh sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an, memberikan kepada kita sebuah kabar agar kita berhati-hati, agar kita mewaspadai, agar kita mempersiapkan diri untuk menyongsong datangnya yaumul qiyamah, sebuah ketetapan dan kepastian yang tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan tanda-tanda dekatnya hari kiamat melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, antara lain 4 tanda yang ada dalam hadis tersebut yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Tanda yang pertama, ayyurfa'al ilmu, ketika ilmu diangkat,
ketika ilmu semakin tidak diminati. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan lafaz ayyanqusal ilmu, ketika ilmu semakin berkurang di muka bumi. Wa dzalika bimautil ulama, yang hal itu ditandai dengan kematian para ulama. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dari dada-dada pembawanya sekaligus dengan satu kali cabutan yang kemudian hilang ilmu dalam satu waktu. Tidak, wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secara perlahan dengan kematian para ulama. Adanya ulama di sebuah kaum, di sebuah generasi, itu merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada hidupnya ulama tersebar kebaikan dan akan terhindar umat manusia dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat, dikarenakan mereka para ulama warasatul anbiya, adalah penerus para nabi. Merekalah pewaris para nabi. Merekalah yang mempelopori gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ilallah azza wa jal, di atas basirah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ulama meninggal dunia, ketika ulama dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Pada sebuah masa, di setiap generasi, ketika meninggal seorang ulama, akan bermunculan berbagai macam kejelekan-kejelekan dan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Laju fitnah tadi tidak terbendung dengan adanya murid-murid para ulama yang keilmuannya tidak seperti guru mereka. Wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Dan semakin mendekati akhir zaman, jumlah para ulama pun semakin sedikit. Yang dengan itu, wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum, semakin berkurang pula ilmu di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, keadaan akan semakin runyam, keadaan akan semakin mengkhawatirkan ketika generasi muda tidak memiliki minat terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama semakin sedikit jumlahnya, sementara para pemuda yang memiliki potensi untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dibuat masa muda mereka oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala habis dalam perkara-perkara yang sia-sia karena tidak ada minat kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah tanda yang kedua, wa yazbutal jahlu, dan kejahilan tetap konsisten ada di muka bumi. Wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Saat ilmu diangkat, saat ilmu mulai berkurang dengan kematian para ulama dan hilangnya minat para pemuda untuk menuntut agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu syariat agama Allah Subhanahu wa taala, lebih sibuk mengejar impian-impian duniawi yang fana, yang semu, hanya kenikmatan-kenikmatan sesaat yang mereka inginkan. Wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Saat itulah muncul kejelekan demi kejelekan. Saat itulah muncul fitnah demi fitnah. Saat itulah tak lagi terbendung, wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum, gelombang syubhat yang semakin membuat rancu agama Allah Subhanahu wa taala, yang semakin dahsyat, gelombang fitnah yang menjadikan seseorang sulit membedakan mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana kesyirikan, mana taat, mana kemaksiatan, mana ahlus sunnah dan mana ahlul ahwa, lantaran berkurangnya ilmu dan mendominasi kejahilan di tengah-tengah mereka. Wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Dan saat itulah ketika berkurang ilmu
dan semakin kokoh kejahilan di muka bumi, muncullah ruwaibidah, orang-orang kerdil keilmuannya, orang-orang yang sejatinya tidak memiliki kapasitas sebagai seorang alim, namun memposisikan dirinya layaknya Syekhul Islam, berbicara dalam perkara-perkara yang bukan kapasitas ilmunya, dan ternyata dikagumi oleh banyak pihak. Wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum, hanya dikarenakan pandainya dia dalam menyampaikan kalimat-kalimat hikmah dibungkus dengan kata-kata yang memukau, yang menjadikan kaum muslimin menjadi budak-budak saja. Wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum, pada saat itulah nampak, wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum, kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang memperingatkan umatnya, badiru bil a'mali fitanan, bergegaslah kalian untuk melakukan amal saleh sebelum datang fitnah demi fitnah, kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam. Semakin larut malam, maka semakin gelap keadaannya. Begitu pula fitnah. Ketika datang sebuah fitnah, kemudian datang fitnah yang berikutnya, tidak menjadikan keadaan semakin tenang, justru semakin tidak terkendali. Wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Dan itu terjadi ketika para ulama semakin sedikit jumlahnya dan lebih mendominasi kejahilan di tengah-tengah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Dua tanda ini saja sudah jelas terpapang di hadapan mata kita tanpa terelakkan, wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Akankah kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman dengan adanya hari akhir, menunda-nunda untuk bergegas ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pantaskah kalian, wahai para talabatul ilmi syar'i, kemudian berleha-leha, menunda-nunda, tidak memanfaatkan usia yang diberikan, waktu yang Allah rizkikan kepada kita, kesempatan yang masih dilapangkan kepada kita, kemudian kita santai-santai, kemudian kita tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perjuangan dakwah para nabi dan rasul, perjuangan dakwah para ulama. Di mana hati nurani kita, wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum, saat melihat kebenaran sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian kita tidak menindaklanjuti untuk segera bergegas menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ayyuhan nas, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ternyata kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang disampaikan oleh sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim, yang kita sampaikan di awal khutbah, tidak hanya berhenti pada dua tanda yang telah kita jabarkan. Wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Semakin nampak kebenaran sabda beliau alaihi salatu wassalam pada tanda yang ketiga yang beliau beritakan, wa yushrabal khamru, dan ketika khamr kembali diminum, kembali dinikmati, kembali dikonsumsi. Kalau khamr
menjadi minuman yang dinikmati oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian bukan perkara yang mengherankan, tapi yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ketika khamr kembali diminum oleh kaum muslimin, hamba-hamba yang mengaku beriman bahkan tahu hukum daripada khamr, wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum, yang dikatakan oleh para ulama juma'us syarr, pintu segala kejelekan, ummul khaba'is, induk dari segala perbuatan-perbuatan keji, ada pada khamr, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, yang ketika diminum oleh seorang hamba maka akan tertutupi akal sehatnya. Ketika seorang manusia tertutupi akal sehatnya, maka keadaannya lebih rendah dari hewan-hewan ternak, wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Khamr dinikmati pada detik ini, wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, oleh seluruh lapisan masyarakat di kalangan kaum muslimin, sadar ataupun tidak. Buka mata kalian, wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Khamr dari harga yang terendah, yang bisa didapatkan dengan harga yang murah, dinikmati oleh orang-orang rendahan di pojok-pojok pasar, di pintu-pintu desa, baik siang hari maupun malam hari, adalah pemandangan yang bisa kita jumpai dan tidak sulit untuk menjumpainya, wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bahkan wal'iyadzu billah, papan atas di kalangan masyarakat kaum muslimin menjadikan khamr sebagai lambang pencapaian kesuksesan duniawi, dijadikan sebagai lambang dari minuman kekayaan yang melambangkan kekayaan seorang hamba ketika dia bisa menenggak khamr dalam kualitas premium, dalam kualitas yang istimewa, dipatok dengan harga yang fantastis, sebagai tanda kesombongannya, sebagai tanda dirinya telah mencapai apa yang tidak dicapai oleh orang lain, wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Dan itu nyata pada masa kita, wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Bukan cerita-cerita fiktif, bukan hayalan-hayalan semata, bukan teori yang ada dalam kitab, tapi ada di tengah-tengah masyarakat, dari yang paling rendah sampai papan atas yang dianggap terpandang oleh umat manusia. Mereka memandang bahwasanya mengkonsumsi khamr adalah perkara yang wajar-wajar saja, sah-sah saja, padahal itu haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, bahkan diancam dengan laknat, wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Mukmin mana yang tenang hatinya ketika melihat 3 tanda yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ada di hadapan mereka, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, dan itu dijadikan sebagai tanda dekatnya hari kiamat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Semakin bergetar hati seorang mukmin, berderai air mata membasahi pipi dan jenggot-jenggot mereka ketika mereka melanjutkan pada tanda yang keempat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wa yazharu zina, dalam lafaz yang lain, wa yafshu zina, dan ketika zina mulai tersebar di kalangan kaum muslimin. Tindakan zina adalah tindakan dosa yang begitu keji dan rendah.
perbuatan yang teramat hina, yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikecam oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, bahkan secara logika manusia, fitrah yang baik, adat istiadat yang masih terjaga, mereka memandang zina sebagai perbuatan asusila yang sangat rendah, tindakan yang betul-betul bertolak belakang dengan norma-norma masyarakat. Akan tetapi wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, di antara tanda hari kiamat ketika zina tersebar di kalangan kaum muslimin. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan seperti yang dinukilkan dalam kitab Hilyatul Awliya, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza fashal waba", apabila sebuah wabah mulai melanda semua dan segala penjuru negeri, ulima anna zina qad fasha. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, idza fashal waba, ketika wabah telah melanda, seluruh penjuru negeri terkena wabah tersebut, tidak ada yang terhindar. Faqad ulima, maka saat itu diketahui, anna zina, bahwasanya zina qad fasha, telah tersebar di kalangan kaum muslimin. Sadarlah wahai saudara-saudaraku, bangkitlah semangat keagamaan kalian. Bukan 1, 2, 3 kali bukti kebenaran dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk di antaranya yadharu zina, nampaknya zina di kalangan kaum muslimin. Tidak diingkari wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, tindakan yang satu ini menjadi penyakit masyarakat yang semakin hari semakin susah untuk diobati, bahkan semakin dianggap wajar dan lumrah, wal iyadzu billah. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu, tidaklah tersebar tindakan zina, perbuatan yang keji yang satu ini pada sebuah kaum, kata Nabi alaihi salatu wassalam, illa fasha bainahumut ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim, melainkan akan tersebar pada kaum tersebut ta'un, sebuah wabah yang mematikan, wal awja', dan kelaparan yang belum pernah dijumpai pada generasi-generasi sebelum mereka, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang lainnya, riwayat Al-Imam Hakim rahimahullah dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma dhaharatil fahishatu fi qaumin qattu, tidaklah nampak tindakan zina pada sebuah kaum, illa sallatallahu alaihimul maut, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka kematian. Wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai wabah yang tak kunjung berhenti, pandemi yang tak kunjung usai, menjadi hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala lantaran dosa yang satu ini yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Wal'iyadzu billah, akses menuju dosa ini bukan perkara yang sulit pada masa sekarang wahai kaum muslimin. A'azani Allah wa iyyakum. Ditambah lagi sarana dan hal-hal yang mendukung ke arah dosa ini dipermudah, bahkan dibuat oleh musuh-musuh Islam
sebagai perkara yang lumrah di kalangan kaum muslimin. Di antaranya al-ikhtilat bainar rijali wan nisa. Kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, ikhtilatun nisa'i birrijal sababul fahishah. Bercampur baurnya kaum wanita dengan kaum laki-laki adalah sebab yang menjerumuskan mereka kepada tindakan zina wal'iyadu billah. Wazina sababul waba wattawa'in al-muwasalah. Sementara zina, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adalah sebab munculnya wabah, munculnya ta'un yang tak kunjung henti, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. 4 tanda dekatnya hari kiamat. Dari mulai diangkatnya ilmu, kemudian nampaknya kejahilan mendominasi di kalangan umat manusia, diminumnya khamr oleh kaum muslimin, tersebarnya zina di tengah-tengah mereka, seluruhnya ada pada zaman kita, wahai kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Bahkan di antara efek dari dosa-dosa tersebut sudah nampak dan kita rasakan bersama, wahai kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Tidak ada pilihan lain selain bergegas kepada ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk taubatan nasuha pada masa-masa wabah semacam ini, kita bersemangat untuk kembali mengkaji, mempelajari ilmu agama Allah, mengamalkannya, dan sungguh-sungguh dalam berpegang teguh dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la daynan illa qadaitah, ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اجعلنا من الصالحين من المؤمنين من أصحاب الجنة النعيم ولا تجعلنا من الأشقياء ولا تجعلنا من أصحاب الجحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى غرباء 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 الحمد لله رب العالمين.